Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, semoga pada kesempatan kali ini kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah akhlak kelas 4, yaitu tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Berikut ini merupakan kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang keempat yang wajib kita percayai dan yakini. Dan seperti yang kita ketahui bahwa umat manusia sangat sering melakukan perbuatan dosa sejak ribuan tahun lalu. Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing manusia ke jalan yang benar agar bisa selamat dunia dan akhirat. Beriman kepada Rasul berarti percaya dan yakin bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya agar menempuh jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga selamat dunia dan akhirat. Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat manusia. Sedangkan Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan wahyu tersebut tidak wajib untuk disampaikannya. Jadi perbedaannya teman-teman ya. Kalau Rasul itu mendapat wahyu wajib untuk disampaikan kepada umat manusia. Kalau Nabi mendapat wahyu tersebut tidak wajib untuk disampaikan. Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala yang nama-namanya disebutkan di dalam Al-Qur'an jumlahnya ada 25 orang. 20 nabi dan rasul itulah yang wajib diketahui oleh setiap umat Islam. Nah, teman-teman, berikut ini nama-nama 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Nabi dan Rasul diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban tugas suci dan mulia, yaitu menyampaikan wahyu dan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Nah, teman-teman, Nabi dan Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya terbatas kepada umat tertentu. Seperti contoh, Nabi Musa alaihissalam yaitu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk bangsa Israel. Kemudian ada Nabi Syuaib alaihissalam diutus Allah Subhanahu wa taala untuk bangsa Madian. Begitu juga dengan nabi dan rasul lainnya. Mereka diutus hanya untuk bangsa tertentu saja. Sedangkan Nabi Muhammad SAW diutus Allah Subhanahu wa taala untuk semua umat manusia yang ada di bumi ini karena beliau sebagai rasul akhir zaman. Nabi dan rasul merupakan manusia pilihan yang telah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan rasul mempunyai tugas yang berat dan selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya. Nah, tahukah kalian tugas seorang nabi dan rasul dan bagaimana pula sifat-sifatnya? Berikut ini merupakan tugas dari seorang nabi dan rasul. Yang pertama, mengajak manusia menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengajarkan akidah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sesembahan berhala dan sesembahan yang lain. Ketiga, mengajarkan agar hidup berakhlak mulia. Yang keempat, mencerdaskan umatnya agar menjadi pandai. Yang kelima, menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Yang keenam, mengajarkan hidup bermasyarakat.
Baik teman-teman, untuk materi selanjutnya akan kita bahas dan akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa belajar ya teman-teman ya, jaga kesehatan. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan minggu depan.